Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Jumat berkah kawan. Semoga di hari Jumat ini aktivitas kalian masih berjalan lancar sesuai rencana. Bagi kawan-kawan yang nganggur, semoga cepat dapat kerjaan. Bagi kawan-kawan yang belum punya jodoh, semoga cepat berjodoh. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari Jumat ini kawan, admin ini sedikit bingung karena pada hari ini kawan ada 3 turnamen yang sedang berlangsung yang cukup menarik untuk kita ulas kawan. 3 hari ini kita sudah mengulas Chess Champion Tour FTX Crypto Cup, dan tadi malam dimulainya kawan seri final dari Chess.com Rapid Chess Championship yang selama 25 minggu ini kawan kita sudah mengulasnya. Mungkin hanya terlewatkan beberapa minggu saja. Dan ada juga kawan satu turnamen di Abu Dhabi International Chess Festival. Menariknya di turnamen ini ada satu pemain kita kawan, yaitu Iran Kharisma Sukandar berlaga di event ini yang sudah memasuki babak ketiga tadi malam. Kemarin sore sebetulnya saya ingin mengulas permainannya karena kebetulan admin lupa, juga ketutup dengan permainan Magnus Carlsen yang admin pilih kemarin cukup bagus kawan. Jadi terlewatkanlah permainannya Iran Kharisma Sukandar untuk kita ulas. Tadi malam di babak ketiga kawan, permainan Iran ini selama 2 babak terakhir ini juga cukup bagus. Di babak kedua Iran mampu mengalahkan Grandmaster Badur Jobava, dan di babak ketiga mampu menahan remis Wang Hao kawan asal Cina. Cukup menarik untuk kita ulas sebetulnya. Tapi ya itu tadi, karena ada 3 turnamen semacam ini, admin juga bingung untuk mengulasnya. Tapi tetap kawan, untuk Champion Chess Tour FTX Crypto Cup ini akan kita lanjut. Tapi mungkin nanti video-videonya tidak akan terlalu panjang. Setiap video akan saya kasih 2 game kawan. Jadi semua turnamen nanti sedikit-sedikit semua akan tercover kawan. Dan untuk Chess.com Rapid Chess Championship ini kawan diambil hanya 16 pemain dari semua pemain yang pernah mengikuti rangkaian selama 25 minggu ini kawan. Hanya 16 pemain lah yang diambil. Berikut inilah kawan 16 pemain yang diambil untuk berlaga di sesi final ini. Ada Hikaru Nakamura sampai nomor 16 ini kawan, Parham Magshodo. Semua pemain ini sudah pernah berlaga selama 25 minggu tapi tidak lengkap 25 minggu kawan. Hanya terlihat di sini David Paravian ini yang tak pernah absen. Selain itu ya mereka ada beberapa kali absen, dan dari 25 minggu itu para pemain mengumpulkan poin sehingga klasemennya terbentuk seperti ini kawan. Dan 16 pemain inilah yang diambil untuk berlaga di babak atau di seri final ini. Berikut inilah kawan bracket atau susunan babak knockout di seri final yang sudah berlangsung tadi malam untuk menyelesaikan babak quarter final. Cukup menarik kawan. Para pemain yang kalah di babak pertama ini seperti Parham ini masih mempunyai kesempatan sebetulnya untuk mencapai final. Kesempatan itu didapat. Para pemain yang kalah seperti Parham, Alexander Grischuk itu dipertemukan kawan di bracket yang bawah ini. Jadi pemain yang kalah di bracket atas berkumpul di bracket yang bawah, nanti mempunyai kesempatan untuk menuju final kawan. Seperti ini nanti pemain yang kalah di bawah menuju final di bracket bawah nanti akan ditemukan dengan para pemenang di atas di partai finalnya kawan. Cukup menarik sistemnya. Tapi kita tidak akan mengulas atau mengotak-atik permainannya Chess.com Rapid Chess Championship di video kali ini. Akan saya tunda kawan, besok baru saya akan ulas salah satu gamenya. Karena nanti malam ada jeda kawan, jadi partai finalnya tanggal 20 akan dilangsungkan. Jadi kita masih punya waktu untuk ya istirahat, tidak mengulas turnamen ini. Ya kita akan tunda lah 1 hari. Jadi untuk game yang akan kita otak-atik ini, kembali lagi kita akan ambil permainan di turnamen Crypto Cup atau Champion Chess Tour FTX Crypto Cup babak keempat kawan. Dimana babak keempat ini Pragnananda bersama Magnus Carlsen masih sangat perkasa kawan. Carlsen mengalahkan Lee Kwang Lim dengan 2 kali kemenangan dan 2 kali remis. Begitu juga dengan Pragnananda mengalahkan Levon dengan 2 game kemenangan dan 2 kali remis. Alireza Firoza mengalahkan Jan Christoph Duda dengan 2 kali kemenangan, 1 kali remis dan 1 kali kalah. Anish Giri juga mengalahkan Hans Niemann dengan 2 kali kemenangan, 1 kali kalah dan 1 kali remis. Sehingga posisi klasemen sekarang, posisi Levon ini tergeser oleh posisinya Alireza Firoza. Magnus Carlsen bersama Pragnananda masih mempunyai klasemen dengan perolehan poin yang sempurna 12 poin. Dan untuk game yang akan kita otak-atik ini saya langsung kasih 2 game sekaligus kawan.
Yaitu pertama-tama yang akan kita kotak-katik ini permainannya Magnus Carlsen, dan nanti satu lagi permainannya Pragnananda. Game ini cukup menarik, temanya hampir sama kawan, dimana nanti para pemain salah satunya akan kehilangan menterinya begitu cepat. Oke, di game pertama ada Carlsen yang pegang hitam, Lee Kwang Lim pegang putih, mengawali dengan permainan pion D4, pion D5, pion C4, dan pion C6. Kita temui permainan Queen's Gambit Decline dengan permainan Slav Defense. Kuda F3, pion E6. Magnus Carlsen memilih variasi atau sistem segitiga atau sistem piramida yang biasa kita temui dalam permainan semi-Slav. Apakah bisa ditransposisi? Kita lihat saja kawan. Menteri C2 untuk membackup peta C4 jika terjadi pertukaran. Kuda F6 lanjut Carlsen, pion G3 berencana Fianchetto, dan Carlsen menukarkan pion D pukul pion C4-nya. Diambil balik oleh Menteri Putih, Carlsen memainkan pion B5-nya untuk mendapatkan tempo, mengosongkan peta bagi gajah bergerak untuk memfianchetto gajahnya, mengimbangi gajah Fianchetto putih ke depan. Menteri mundur ke B3, dan di sini gajah B7, gajah G2, pion A6, memperkuat bangunan pionnya kawan, dan selanjutnya gajah E3, lanjut Lee Kwang Lim, memperkuat juga posisi pion pusatnya. Kuda berkembang ke D7, pion A4 menantang pertukaran, tantangan ditolak, berbalik menawarkan pertukaran di peta C5 sekaligus langsung membuka diagonal terang bagi gajah terangnya. Lee Kwang Lim melanjutkan membuka lajur A, pion A pukul pion E4. Di sini gajah D5 terlebih dahulu, tempo ancam menteri. Menteri mundur ke C2, tidak pion A pukul pion B5 terlebih dahulu, tapi pion C pukul pion D4 terlebih dahulu. Diambil balik oleh gajah, barulah pion A pukul pion B5 lanjut Carlsen. Terjadi pertukaran benteng, dipukul balik langsung dengan menteri dengan tujuan berada satu diagonal dengan gajah di diagonal terang panjang. Lee Kwang Lim akhirnya rokade, Carlsen melanjutkan pengembangan gajah E7-nya, juga persiapan diri rokade. Lee Kwang Lim melanjutkan pengembangan kuda C3, serang gajah, serang pion. Gajah mundur ke C6 dan dibalas dengan langkah kuda H4. Langsung membuka tantangan pertukaran gajah terang. Langsung diterima oleh Carlsen, dipukul balik oleh kuda, dan sekarang pion B4. Kuda B5, ancaman garbuan kawan di sini. Terlebih dahulu Carlsen rokade dan benteng C1, perkuat lajur C agar benteng hitam ini tidak segera didorong, maksud saya digeser ke lajur C kawan, dan pion H6. Memberikan sedikit nafas bagi rajanya agar tidak ada masalah di baris belakang, supaya tidak ada kejutan skak di baris belakang. Dan Lee Kwang Lim melangkah kuda ke A7. Apakah ingin ancam gajah di langkah berikutnya? Gajah langsung bergerak ke peta D6. Kalian juga bisa melangkah kuda ke pusat kawan. Ini juga bagus menurut Stockfish, jaga pion, kalaupun diserang dengan pion E4. Kalian bisa menantang pertukaran gajah di sini kawan. Kalau terjadi pertukaran langsung lah, kuda inilah yang bisa pukul balik dan menghindari ancaman juga dari pion. Ataupun pada posisi ini kawan, tidak dengan pion E4, mungkin kuda ini bergerak untuk ancam gajah. Gajah bisa ya lompat ke peta D6 ataupun memilih dengan langkah untuk ancam benteng ke peta G5 kalau diblokade oleh pion ini kawan, atau dengan pion ini terserah. Kalaupun dengan pion ini ya sama saja, gajah siap untuk menantang pertukaran gajah gelap. Permainan masih oke-oke saja kawan, tak ada masalah dari kedua pemain. Memang terlihat dengan variasi ini pion F4, diagonal gelap terbuka, posisi raja akan semakin terbuka. Ruang kosong peta E3 ini menjadi peta lemah juga ke depannya kawan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Jadi gajah D6 dipilih oleh Carlsen, kuda C6 balas Lee Kwang Lim. Di sini pion E5, gajah mundur ke E3, kuda bergerak ke D5, kejar gajah lagi. Lee Kwang Lim tidak peduli karena masih ada kuda yang menjaga sehingga pionnya tidak rusak kawan. Kalaupun terjadi pertukaran, Lee Kwang Lim mengeluarkan menteri ancam kuda di peta D7. Kuda F6 menyelamatkan diri, dan di sini Lee Kwang Lim pukul pion yang ada di peta E5 dengan kudanya, langkah blunder. Sampai posisi ini kawan, coba lihat kontrol waktu kedua pemain. Lee Kwang Lim bermain cukup bagus, cukup cepat. Kontrol waktunya masih menyisakan hampir 10 menit, sedangkan Carlsen hanya menyisakan sekitar 5 menit kawan. Tapi kuda ambil pion E5 ini sudah merubah segalanya. Posisi hitam dalam posisi menang.
Entah Lee Kuan Lim ini tidak memperhitungkankah langkah kuda ke petak E7 ini yang dilakukan oleh Carlsen? Apakah langkah ini sudah dikalkulasi oleh Lee Kuan Lim sehingga dia memutuskan ambil pion, berharap tadi kawan bisa dipukul langsung dengan gajah dan untung satu pion. Ternyata tidak, Carlsen melangkah dengan kuda E7, ancam menteri. Menteri bergeser ke F4 dan sekarang kawan kuda ke G6. Double attack kawan di sini. Dan Lee Kuan Lim memutuskan menyerahkan menterinya kawan. Dia memilih ambil kuda G6 dan nanti bisa dipukul balik menggunakan kuda ataupun melakukan skak dengan tempo, nanti menteri ini bisa dipukul salah satu perwira yang lain. Tentu saja Carlsen dengan senang hati untuk ambil menteri putih, menterinya Lee Kuan Lim tidak dipukul menggunakan kuda, melainkan kuda terlebih dahulu mendapatkan tempo skak. Raja naik ke petak H7 dan selanjutnya gajah diambil dengan kuda satunya. Sekarang sudah tidak seimbang lagi permainan kawan karena Carlsen masih mempunyai menteri, mempunyai kuda dan benteng, sedangkan putih ini ya tersisa hanya satu benteng kawan. Kalau ada dua benteng sih masih bisa mengimbangi menteri. Sekarang sudah tidak imbang lagi kawan. Dan saya rasa sampai langkah-langkah berikut ini tidak perlu kita jelaskan satu persatu. Di sini tadi menteri juga jelas mengancam kuda, kuda lari, benteng D8 dipersiapkan untuk keluar kawan. Kuda lari juga ke petak B6 dan pion B3. Selanjutnya adalah pion H3, benteng D6 serang kuda dan selanjutnya adalah raja H2. Pion G5 serang kuda, di sini kuda lompat ke petak D3. Carlsen berkorban pertukaran benteng sikat kuda. Setelah diambil balik oleh gajah, Carlsen mendapatkan pion ancam kuda, di backup oleh benteng C3. Kuda bergerak ke D5, ancam benteng. Benteng ambil pion, tetap menjaga kuda, tetap menjaga gajah dari ancaman kuda tadi kawan. Dan di sini Carlsen melangkah dengan menteri C2. Di sini Lee Kuan Lim menyerah. Sudah sangat jelas kawan, sudah sangat sulit untuk mempertahankan tiga posisi perwira putih ini. Salah satunya akan tewas. Kalau kalian mempertahankan kuda agar tetap menjaga pion ini dari ancaman menteri, ataupun juga ya menggeser benteng ke petak A3, gajah ini yang tewas. Atau juga dengan langkah kuda bergerak ke petak C5, mempertahankan benteng, ya kuda bisa sikat gajah atau kalian ambil pion ini terlebih dahulu dengan tempo skak. Kalian juga masih bisa menang kawan. Kuda sikat gajah diambil oleh benteng, menteri ambil kuda, ini juga bisa membuat hitam menang. Jadi percuma juga kalau dilanjutkan, gamenya sudah tidak seimbang lagi. Di langkah ke-37 Lee Kuan Lim menyerah. Ini adalah game pada babak ketiga, game keempat kawan. Setelah Magnus Carlsen bermain imbang di dua game sebelumnya, di game ketiga Magnus Carlsen menang dan di game keempat ini kembali menang. Magnus Carlsen di babak keempat memetik 3 poin penuh. Sekarang kita berlanjut ke game satunya kawan, dari permainannya Praggnanandhaa versus Levon Aronian di game ketiganya. Langsung saja kita ke permainan. Setelah pada game pertama kedua remis, ini adalah game ketiga. Prag mengawali dengan pion D4, kuda F6, pion C4, pion G6, kuda C3, dan pion D5. Kita temui permainan Grandfield Defense. Tidak memilih variasi pertukaran, tapi memilih variasi 3 kuda oleh Prag. Gajah G7, barulah pion C pukul pion D5, dipukul balik oleh kuda. Bertransposisi ke bentuk permainan variasi pertukaran kawan, dipukul balik oleh pion B. Kita temui permainan variasi pertukaran dari Grandfield Defense. Pion C5 cukup standar langkah-langkahnya, sudah sangat sering saya bicarakan dalam posisi seperti ini. Di beberapa game-game terdahulu sudah banyak permainan Grandfield Defense, sudah saya jelaskan dalam tahap pembukaan seperti ini, khususnya variasi pertukaran yang paling banyak dipilih oleh para pemain saat bermain dengan Grandfield Defense. Pada posisi ini kawan, langkah yang bisa diambil oleh putih atau langkah terbaik menurut engine adalah benteng B1. Di game-game terdahulu juga pemain lebih menyukai benteng B1 atau melanjutkan dengan gajah melakukan skak, juga bisa dilanjutkan kawan. Atau juga mengembangkan gajah gelap ke E3, perkuat petak D4, atau bermain dengan pion H3. Inilah yang dipilih oleh Praggnanandhaa. Levon Aronian rokade. Gajah E3 perkuat petak pusat dan menteri A5. Lanjut Levon, serang pion yang ada di petak C3. Gajah ditarik mundur lagi, blokade pimpinan. Di sini Levon memilih dengan pion B6. Cukup aneh, cukup menarik, tapi pion B6 ini adalah langkah kesalahan kawan, langkah blunder.
Langkah terbaik menteri ini bergerak ke peta A3 Stockfish. Kalau di game-game terdahulu pada posisi ini kuda C6 kelanjutan yang dipilih oleh manusia. Tapi di sini kawan, pion B6 dimainkan oleh Levon, langkah kesalahan. Dan menteri putih B3. Pragnananda pun juga melewatkan langkah terbaiknya kawan, langkah yang lebih cepat untuk memberikan tekanan. Langkah yang lebih cepat memberikan tekanan adalah dengan pion A4 dengan ide menjebak menteri nanti. Gajah siap bergerak ke petak B5 mengunci pergerakan pion agar diagonal ini tidak dibuka untuk memberikan jalan bagi menteri. Kemudian pion ini nanti didorong discover attack, menteri bisa jatuh. Anggap saja di sini gajah D7. Apa yang akan dilakukan oleh putih di langkah berikutnya? Ya, sementara menunda dulu untuk tidak melakukan pergerakan gajah di sini, bergerak ke peta ini, mempersiapkan diri rokade, dan mungkin di sini benteng ini bergeser ke C8 ataupun juga dengan langkah kuda ke peta A6 ini kawan. Kalaupun sekarang seperti ini kawan, kuda bisa blokade ancaman terhadap menterinya. Tapi Prak lebih memilih dengan langkah menteri ke peta B3, kontrol peta ini agar pion jika didorong ya masih bisa disikat oleh gajahnya nanti. Di sini, Levon memilih dengan gajah D7, kontrol lebih pada peta B5-nya, dan selanjutnya barulah pion A4. Pion E6, langkah kesalahan kawan. Langkah terbaik adalah kuda A6 kawan. Idenya hampir sama seperti yang saya tunjukkan tadi. Kalau ada discover attack, kuda bisa bergerak ke peta B4, menterinya aman kawan. Dan ruang kosong peta A6 masih bisa diisi oleh menteri untuk melarikan diri nanti. Tapi di sini pion E6 dan dilanjut benteng A2. Memperkuat baris keduanya kawan ataupun berkoneksi dengan menteri. Karena nanti jika terjadi pertukaran pion di peta ini kawan, posisi benteng tadi sudah ditinggal oleh menteri, jadi dia sendirian cukup berbahaya dengan adanya discover attack juga dari menteri hitam. Dan di sini kawan, Levon kembali melanjutkan tren negatifnya. 4 kali melangkah dengan langkah-langkah yang kurang akurat. Kali ini dengan gajah C6, langkah kesalahan, kembali melakukan langkah blunder. Langkah terbaik gajah ditarik mundur ke peta ini kawan. Ataupun sekali lagi, kuda ke peta A6, idenya hampir sama. Karena dalam posisi ini, Pragnananda menyiapkan untuk menjebak posisi menteri hitam. Tapi Levon merespon dengan gajah C6, dan sekarang gajah bergerak ke peta B5. Posisi menteri sekarang posisinya dalam posisi yang terjepit kawan. Pion siap didorong dan discover. Di sini kawan, pion C4 dimainkan. Kalau sekarang kuda A6 dimainkan kawan, memang bisa, menteri tidak akan tewas. Kalaupun dengan pion C4, kuda masih bisa blokade di sini, tapi gajah kalian yang tewas kawan. Kuda tidak akan berani ambil balik karena posisinya dalam posisi kena pin. Putih masih tetap menang. Tadi Levon memilih dengan pion C4, dipukul oleh menteri, selanjutnya benteng C8. Menteri mundur, persiapan memberikan jalan bagi pion, menteri terjebak kawan. Pion A6, pion C4, pion A pukul gajah B5, gajah ambil menteri hitam, pion B pukul pion C4 dipukul balik oleh menteri, pion B pukul gajah A5. Di sini Prak rokade rajanya aman. Sudah tidak seimbang lagi kawan, putih masih mempunyai sepasang benteng, menteri plus 1 kuda. Artinya tadi Levon melakukan pertukaran menteri dengan 2 perwira minor putih. Menteri E2 menyelamatkan diri dari discover attack dari benteng hitam, gajah siap beraksi sekaligus melindungi pionnya. Kuda B4 serang benteng, benteng turun ke A1, gajah mundur ke E8, benteng F ke C1 menantang pertukaran, langsung diterima dipukul balik oleh benteng. Gajah ambil pion A4, sekarang kuda mulai bergerak ke peta E5. Pion tidak akan berani didorong kawan, nanti pion ini akan menjadi lemah. Ataupun diagonal terang akan semakin terbuka, cukup berbahaya juga. Gajah ditarik mundur ke E8, menteri C4, pion H6, menteri C7 memberikan pressure di sini kawan, atau persiapan juga mengancam benteng nanti. Di sini gajah F8. Selanjutnya adalah menteri B7 ancam benteng. Benteng D8 incar pion kawan, dijawab dengan langkah benteng C8 menantang pertukaran. Kalau tidak mau kehilangan gajah ya langsung diterima kawan. Langsung diterima, dipukul balik oleh menteri ancam gajah.
Gajah bergerak ke A4, selanjutnya Menteri C7. Persiapan ambil pion juga di sini. Gajah kembali ke E8, Menteri ambil pion A5, selanjutnya kuda ke C6, menantang pertukaran kuda atau ancam menteri langsung disikat oleh Prak, dipukul balik oleh gajah, pion D5 dimainkan oleh Prak, di sini Levon menyerah. Langkah terbaik menurut Stockfish adalah gajah ambil pion. Kalau kalian menarik mundur lagi gajah kalian di sini, ya menteri ini bisa bergerak ke peta ini kawan. Bisa juga ancam gajah sekali lagi, gajah mau bergerak kemana, dan persiapan mendorong pion bisa dilakukan juga oleh putih, dan pion ini tidak bisa promosi kawan. Udah tak perlu kita lanjutkan langkah-langkahnya, kalian pastinya mudah untuk melanjutkan langkah-langkah seperti ini. Putih tetap menang kawan. Itulah kawan 2 game dari turnamen Champion Chess Tour FTX Crypto Cup di babak keempat. Permainannya Pragnananda dan permainan Magnus Carlsen. Kedua pemain ini masih memuncaki klasemen sementara. Semoga permainan dan informasi-informasi tadi bisa menghibur kalian dan memberikan bahan referensi dalam dunia percaturan. Nanti sore insya Allah kita akan lihat permainannya Iren Karisma Sukandar. Terima kasih kawan, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.